udah hampir udah hampir 5 tahun atau 6 tahunan lah ya di dunia CRM gitu. Jadi, benar ketemu sama Erwin dan Mas Nathan itu waktu di JDID gitu. Jadi ada opportunity di tempat lain pun sejenis CRM itu pun, pernah ada experience-nya. Kayak di tiket.com, di Ayopop, di Matahari Mall. Dan saat ini memang, aku lagi bekerja di Hello Sehat, media kesehatan dan juga, sebagai apa ya jatuhnya ya, konsultan, plus leader juga di Kita Lulus. Jadi teman-teman kalau misalnya mau, cari pekerjaan gitu ya, ini cukup baru sih aplikasinya gitu. Jadi cari pekerjaan ini sejenis, LinkedIn, Jobstreet dan kawan-kawan versi lokal, itu ada di Kita Lulus. Nah, Oke. overall aku, bekerja di tempat-tempat tersebut ya sebagai CRM. Mantap Tika. Tika dulu pernah satu kantor sama saya juga gitu. CRM sebelum ini kita apa nih mau dibahas Tika nih? CRM-nya tentang apanya aja nih? Iya. Oke, jadi, mungkin kan pasti agak bingung ya CRM tuh apa sih gitu. Biasanya, di bisnis industri yang besar cuma jelasin CRM itu sebagai A, sebagai B, sebagai C. Tapi, Mhm. sebenarnya tuh CRM nih ya Win kalau mau, cerita, itu tuh bisa dibilang jantungnya sebuah bisnis. Kenapa? Jadi di saat kita mengenal, customer kita mengenal bisnisnya, itu tuh, pada akhirnya kita tahu unit bisnis kita tuh mau dibawa ke mana sih, mau ngapain sih, dan kenapa sih kita harus ngikutin customer, kayak gitu. Jadi, either kalian, bergelut di dunia bisnis yang kecil atau besar, CRM ini sebenarnya, bisa dilakukan dan bisa dibentuk, kayak gitu. Mantap banget, berarti emang sangat berguna ya. Kan Benar. biasanya orang digital tuh taunya cuman SEO, SEM, Facebook Ads, Instagram Ads, dan yang baru cuma TikTok Ads. Padahal CRM itu sebenarnya benar-benar faktor penting, teman-teman. Di sebuah usaha, bahkan saya juga sampai sekarang masih belajar tentang apa itu CRM, karena ya emang perlu banget ya untuk CRM itu kan, apalagi ngomongin tentang menjaga sebuah customer gitu deh. Yuk, tanpa banyak lanjut, silakan saya kembali ke Tika aja buat share screen-nya dan yang lain. Yuk semua mah. Ya, Kalau mau oke. nanya langsung di chat ya, teman-teman. Let me know, udah ini ya, kelihatan ya? Oke, Aman-aman. siap. Jadi salam kenal, ini aku sedikit, historical aku Tika, ini kira-kira company apa saja sih yang aku pernah bekerja sama, dan saat ini tuh ya bener yang tadi aku bilang di Hello Sehat dan Kita Lulus. Jadi, ya alhamdulillah udah mempunyai banyak, experience dan mempunyai banyak, apa ya, customer dengan bidang dan industri, insya Allah bisa membantu teman-teman untuk mempunyai wawasan tentang CRM tuh apa sih gitu. Kok bisa sih ini at least ada berapa nih, ada 6 ya, ada 6 atau 7 company itu kok kenapa mereka punya CRM dan kenapa sih, company lainnya juga yang tidak tertradisi itu juga butuh CRM. Oke, ini, main objektifnya ya, jadi apa itu CRM, dasar-dasarnya, tools-toolsnya, customer journey, dan campaign. Jadi sedikit aja, aku nggak akan, sedetail itu karena ini cukup lama gitu ya kalau dibahas, insya Allah tapi dalam 1 jam ini bisa membantu teman-teman. Jadi langsung aja ke apa itu CRM. Sebelum masuk kemana-mana, lihat di aplikasi kalian, di handphone kalian, ada nggak sih yang kayak gini? Ini namanya push notification. Jadi lihat di handphone kalian, ada nggak yang kayak gini? Oh ada nih Zalora, ada nih Gojek. Nah, punya apps kayak gitu, itu pasti CRM person yang punya tanggung jawab untuk mengelola usernya. Gitu. Yang kedua ada email marketing gitu. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba dapat promo gitu ya, either di primary inbox kalian atau di promotion inbox kalian, itu pasti tim CRM yang mengelola user-usernya. Oh. Ada yang ketiga, ini jatuhnya kayak WhatsApp ya, gitu. Jadi di WhatsApp juga tim CRM itu punya responsibility untuk mengelola usernya, gitu. Terus yang keempat ini ada SMS, kayak gitu. Nah, biasanya apa aja sih yang dipakai? Kalau company besar jujur akan bisa memakai semuanya selama ada budget. Tapi kalau misalnya mungkin ada keterbatasan budget, kita bisa pakai untuk beberapa tools sesuai dengan kebutuhan company-nya aja. Kayak gitu. Oke, sekarang masuk ke filosofi.
Ini agak teks, cuman aku akan memperingkas. Jadi sebenarnya CRM itu tuh apa sih? Namanya itu Customer Relationship Management. Ya kan? Basicnya adalah kita berhubungan dengan relationnya itu sama customer, dan kita memanage customer itu sendiri gitu. Kalau misalnya filosofinya benar-benar filosofi, di bisnisnya itu dia pasti mempunyai strategi dan juga disupport dengan sebuah teknologi yang kita bilang itu sebagai tools. Jadi kayak teman-teman tadi punya email, punya app push notification, punya apa lagi? WhatsApp, dan punya apa namanya ya, SMS. Itu nggak mungkin kalian SMS-in atau WA-in satu-satu kan. Jadi kalian pasti mempunyai teknologi untuk berkomunikasi ke user kalian. Kayak gitu. Dimana di situ juga ada karakteristik sosial atau segmen yang akan kalian buat, juga ada proses gitu. Didesain secara komunikatif supaya mempunyai komunikasi yang kolaboratif. Jadi benar-benar kita harus memahami user kita tuh kayak gimana sih. Gak boleh namanya kita tuh egois sebagai company untuk ya udah deh si user ini harus A, B, C, D, E mengikuti kemauan kita. Enggak. Jadi benar-benar tim CRM ini harus benar-benar tahu dia itu uh, harus ngapain dan mau ngapain. Gitu. Jadi di mana juga ini memberikan keuntungan yang transparan dan terpercaya dalam dunia bisnis. Kenapa sih transparan? Semua data itu bisa dikelola, semua data itu bisa di-track, dan semuanya itu safety. Jadi nggak ada, bahasanya nggak ada ya kalau mau curang-curang gitu, karena semua datanya itu memang secara digital bisa kita tarik gitu. Nah, mungkin ini 5W plus 1 HCRM tentang apa, kapan, di mana, siapa, dan lain-lainnya ya. Tentang what-nya tadi udah dijawab ya, apa itu CRM? Basicnya kita mempunyai customer relation dan kita memanage customer tersebut. Goalnya tuh apa sih gitu kan? Sebenarnya goalnya itu simple, menaikkan loyalty user kalian, menaikkan loyalty customer kalian, yang pada akhirnya menghasilkan penjualan ataupun awareness gitu. Jadi dibalikin ya, kebutuhan company kalian tuh apa? Awareness, penjualan, revenue, apapun. Nah, kapan CRM ini tuh dikenal gitu. Jadi dimulai tahun 1970-an. Gitu. Jadi udah lumayan lama ya. Tapi di Indonesia jujur kayaknya pas 5 tahun 6 tahun ke belakang lah ya. Ini baru mulai apa ya, nyenter gitu tentang CRM, dan makin ke sini makin banyak yang mempunyai titel CRM dan mempunyai apa ya, banyak yang aware tentang CRM itu apa kayak gitu. Nah, di mana sih CRM ini diaplikasikan? Jadi sebenarnya bisa dipakai dengan segmen yang banyak banget. UMKM bisa, bahkan kalian kalau misalnya punya online shop pun bisa. Dan pasti bisnis yang besar itu sangat membutuhkan CRM. Ya, jadi berbagai segmen dan pasar industri itu bisa banget. Siapa target? Nah, tadi udah sedikit dibahas ya, kayak kalian udah pernah belajar tentang digital marketing, performance, ads, SEO. Nah, ini targetnya siapa? Apakah sama gitu kan? Beda. Jadi, kalau misalnya nanti kita ngelihat bagian layernya, ini akan mempunyai layer yang berbeda dari yang performance marketing tadi ataupun organic marketing yang lainnya gitu. Jadi targetnya adalah user yang memang sudah kalian miliki di sebuah perusahaan gitu. Agak bingung ya. Oke, nanti kita akan bahas agak belakang ya. Nah, baik itu usernya bersifat aktif ataupun non-aktif kayak gitu. Nah, kenapa sih harus pakai CRM? Nah, ini yang Indonesia tuh udah mulai aware kok, teman-teman. Jadi, dengan adanya organik, itu profitable banget gitu. Profitnya semakin besar. Dan sesuai dengan apa ya namanya, riset, 70-80% itu revenue datang dari loyalty users. Jadi gimana caranya user-user yang memang kalian udah dapat, customer yang udah kalian dapat, kalian maintain supaya ya udah dapatnya dari mereka-mereka lagi. Gitu. Dan itu 70-80% revenue datang dari loyalty users kayak gitu. Terus gimana sih supaya kita tuh bisa komunikasi sama user-usernya based on data, dibalik mundur ya, based on data tadi kita bisa diaplikasikan di push notification, baik itu mungkin di aplikasi, mungkin di website, mungkin di email, mungkin di SMS, ataupun mungkin di WhatsApp. Oke, maju dikit. Mungkin ini sedikit evolusi CRM gitu. Jadi dulu itu CRM cuman untuk data input doang dan mengenal data itu seperti apa.
tahun 1970-an, sampai akhirnya di tahun 1980-an, 10 tahun kemudian, itu ada yang namanya database marketing. Terus ada auto contact tracking kayak gitu. Jadi udah cukup automation ya. Yang tadinya tuh cuma data input di tahun 1980-an itu udah mulai mengenal gitu kan database. Third generation mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang pernah dengar Salesforce tuh apa sih gitu kan. Ya ini bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi kayak udah mulai automate, udah mulai mengenal data-datanya, udah mulai synchronize antara sistem dan tool, back end dan kawan-kawan, SQL dan kawan-kawannya itu udah mulai di third generation di tahun 90-an. Dan di tahun tersebut juga CRM sudah mulai beraplikasi di mobile gitu ya. Jadi awal-awal tahun mobile phone itu lumayan nyetar, di saat itu juga evolusi CRM terbentuk. Jadi di tahun yang first generation ini, tahun 2000-an, itu sudah ada inovasi untuk acquisition, maintaining, engaging, bahkan sampai sosial CRM. Nah, ini nih kayak teman-teman agak seru nih kalau misalnya kita membahas tentang sosial CRM. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih prinsip utamanya si CRM ini? Gitu. Yang pertama itu sebenarnya lebih ke melindungi pelanggan yang saat ini. Apa sih yang dilindungi supaya mereka tuh nggak kabur? 70% sampai 80% itu datang dari loyalty users, di mana mereka pasti existing users, ya kan? User yang memang kalian butuh. Jadi kalian benar-benar melindungi orang-orang ini supaya mereka nggak kabur dan nggak ke kompetitor. Yang kedua, membina pelanggan baru. Jadi, tadi ya, ada dari SEM, ada dari SEO, ada dari ads dan kawan-kawannya, itu terbentuk suatu ekosistem pengguna baru. Nah, setelah dari pengguna baru itu, CRM ini lah yang mengelola. Jadi, tim CRM harus membina pelanggan baru dan juga existing users. Gitu. Yang ketiga, meningkatkan nilai aset semua pelanggan. Nilai aset itu apa? Data adalah aset dari CRM. Tanggal lahir, data nama, email, nomor handphone, itu adalah asetnya CRM. Jadi semakin nilainya meningkat, semakin bertambah, itu adalah benar-benar surganya CRM banget gitu, karena memang benar-benar kita harus tahu tentang customer itu seperti apa. Ya. Oke, dari hasil perkembangan CRM dengan pendekatan strategis itu ada beberapa perspektif gitu. Ini yang aku ambil mungkin poin-poinnya beberapa tapi masih banyak banget gitu. Yang pertama itu pelanggan aset nyata gitu. Kenapa sih? Ya tentu suatu company membutuhkan customer agar bisnisnya berjalan. Ada bisnis pasti ada customer. Jadi mereka itu aset, ya kan? Kedua, penggunaan tools itu bermanfaat supaya nggak ada kerja manual gitu. Tadi dibahas sedikit ya, nggak mungkin kalian emailin satu-satu dari 5.000 user kalian. Nggak mungkin kalian SMS-in atau WhatsApp-in satu-satu gitu kan. Jadi pasti ada penggunaan tools yang bisa memudahkan atau membuat itu secara otomatis terkirim ke user-user. Yang ketiga, ada perubahan pandangan bisnis dengan pendekatan hubungan daripada pendekatan transaksional. Loh, kan tadi kita butuh revenue, tapi kenapa kita ngomongnya pendekatan hubungan? Betul, tapi di saat kalian engage ke user dan membentuk user tersebut sebagai loyalty customer, mereka akan membuat company kalian itu sebagai top of mind. Mungkin servisnya, mungkin A, B, C, D lainnya, gitu ya. Jadi memang di saat pendekatannya itu sudah baik, lebih ke personal, transaksi itu akan terbentuk. Keempat, ada pendekatan yang lebih berkonsentrasi pada nilai-nilai pelanggan daripada gimana sih produk itu dikirim ke pelanggan. Nilai pelanggan itu ada tadi ya, data nama, email, nomor handphone, alamat, dan kawan-kawannya, daripada gimana sih kita benar-benar cuman by the end of the flow gitu ya. Jadi kan pasti ada flow di mana kita memang transaksi, pengiriman gitu kan. Nggak cuman itu aja. Service tetap nomor satu, tapi di atas nomor satu itu ada lagi. Kita harus men-treat si customer ini lebih baik gitu. Karena sebelum terjadinya ada pembelian, kalian pasti PDKT dulu dong. Jatuhnya kayak teman-teman misalnya mau nembak orang, nggak mungkin dong nggak pakai babi bu gitu kan. Jadi ini bahasanya tim CRM ini PDKT nih sama customer-customernya supaya mendapatkan mereka tuh kebutuhannya apa yang sesuai dengan kebutuhan memang mereka masing-masing.
gitu. Terus selanjutnya ada pendekatan terfokus pada kepuasan dan loyalitas pelanggan gitu. Jadi memang basicnya di saat mereka udah ini ya dapat apa tuh tadi namanya barangnya ya kan udah mengalami pengiriman pasti akan dibawa ke situ juga. Tapi ditarik mundur lagi. Apakah sebelum mereka melakukan pembelian itu mereka puas? Apa mungkin sebelum mereka mendapatkan barang atau mungkin pembelian barang mereka udah punya disappointment atau kesel gitu sama aplikasinya gitu. Jadi itu tim CRM sangat membantu tim-tim lain juga untuk memberikan input, oh sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Selanjutnya ada kecenderungan yang meningkat untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada atau existing user dan berusaha untuk mendapatkan semakin banyak pembelian di antara mereka. Jadi ya benar. Jadi kita benar-benar harus mengelola user-user yang emang kita punya existing, di mana existing tersebut harus dibentuk menjadi loyalty users gitu. Nah, di saat tadi ya balik lagi di saat sudah loyalty itu pasti akan membelinya di kita lagi kayak gitu. Dan kesadaran bahwa tren tradisional itu pasti makin memudar gitu dalam skenario ekonomi. Itu kenapa tadi kita bilang transparan, datanya itu beneran kelihatan gitu. Mungkin kalau misalnya yang offline di baliho ya kayak gitu-gitu, yang di pamflet, ya kita bisa sebar. Tapi kita nggak bisa exact measure apakah dari pamflet itu orang tersebut datang. Bisa jadi dari mulut ke mulut, bahkan dari mulut ke mulut aja kita nggak bisa tracking kalau misalnya tidak ada kode referral gitu ya. Jadi tren tradisional itu memang pasti akan dibawa ke tren digital di mana semakin memahami user lebih dalam dan ya tim CRM inilah yang sangat membantu untuk mengenal si user tersebut di suatu company. Kayak gitu. Nah, perspektifnya CRM itu apa sih? Jadi kita bikin jadi 4. Yang pertama ada strategi, yang kedua ada operasionalnya, yang ketiga pasti ada analytical-nya, dan keempat itu ada collab. Jadi nggak tim CRM tuh kayak sendirian gitu, enggak. Jadi tim CRM tuh malahan lebih banyak tektokan sama banyak tim, karena pasti ada berkesinambungan dengan revenue, ada kesinambungan dengan tools, dan kawan-kawannya. Kita pertama dulu ya, ke strategi. Jadi ada customer basis. Ingat, CRM itu memang customer basis. Apapun yang customer punya itu adalah aset. Ada email, ada application ID, ada nomor handphone, ada address, ada gender, dan kawan-kawan. Dan juga yang kedua ada customer behavior. Erwin sukanya apa sih? Erwin sukanya beli apa? Berapa banyak sih yang Erwin beli dalam 1 bulan? Atau mungkin Erwin di Hello Sehat sukanya baca kategori apa sih? Nutrisi? Atau mungkin karena udah punya anak, oh sukanya baca tentang parenting. Itu kita harus tahu. Itu customer behavior-nya harus tahu. Dan itu harus ke-track di dalam sistem. Yang kedua itu operasional. Di mana tadi dengan adanya dengan adanya tools kita akan mempermudah operasional kita. Pada akhirnya kita akan tahu kita harus set jam berapa. Gitu. Kita harus set apakah berdasarkan user behavior yang sudah ada atau based on user itu ya gitu. Atau mungkin kalau misalnya kita mau kasih campaign gitu, mungkin teman-teman ada yang suka dapet ini ya, suka dapet apa ya, kayak campaign happy birthday, itu juga bisa banget. Jadi based on datanya itu based on birthday date-nya kalian, kayak gitu. Nah itu bisa di setup secara general ataupun automation berdasarkan kebutuhan kalian masing-masing. Mana sih yang harus dibuat setupnya general atau mungkin one time atau mungkin bahasanya macam-macam ya atau yang automation yang pasti otomatis kalian akan dapat terus kayak gitu. Mungkin kalau sedikit aku kasih penjelasan yang automation tuh kayak gimana sih. Teman-teman pasti ada yang pakai Grab dan Gojek ya gitu kan. Nah di saat teman-teman bayar gitu kan, bayar ojolnya gitu kan udah selesai, nanti akan ada otomatis gitu kan, ada pemotongan sekian. Atau mungkin ada lagi kasih rating. Nah, itu automation. Otomatis datangnya. Terus yang ketiga itu bagian analitik. Nah, di bagian analitik ini kita benar-benar harus bertumbuh dengan database. Gitu. Jadi, database-nya itu dari mana? Previous data atau data yang memang sudah kita punya.
gitu kan. Kalau datanya yang kita belum punya, gimana caranya? Ya kita harus ngumpulin data tersebut pakai survei dan kawan-kawan. Jadi kita harus punya data supaya kita tahu customer kita tuh seperti apa. Terus pada akhirnya kita harus optimize. Kita udah tahu nih customer-nya seperti apa. Kita harus makin optimize lagi supaya mereka itu semakin tertarik sama kita. Atau semakin maunya belinya di kita aja. Nah, terus yang keempat ini ada collab between internal dan eksternal gitu. Internal dan eksternal tuh apa sih gitu kan. Jadi kalau misalnya internal itu misal nih kalian bekerja di suatu perusahaan, pasti kalian akan bertemu dengan tim-tim terkait gitu kan. Misal bagian tim produksinya, mungkin bagian tim merchandiser-nya, tim campaign-nya, atau kawan-kawannya ya kan. Terus juga pasti kita pakai vendor untuk menggunakan tools gitu. Mungkin kalau misalnya beberapa teman tahu Mailchimp, Mailjet, Mtarget, kayak gitu ya. Atau mungkin kontak gitu. Itu beberapa vendor yang memang biasa CRM pakai. Dan itu kita pasti akan take. Nah, untuk eksternalnya seperti apa? Nah, eksternalnya itu biasanya kita take sama klien. Wah, udah bingung ya. Oke, nanti kita akan ngomong di belakang. Dan aku ada contohnya juga untuk internal dan eksternal ini. Oke, dasar-dasarnya CRM ini apa? Pokoknya data itu harus rapi dan harus centralized. Karena database user itu sangat penting. Gitu. Contoh ya, kalian punya beberapa tools. Ada toolsnya email, ada toolsnya apps, ada toolsnya SMS, ada toolsnya WA. Tapi datanya nggak centralized. Jadi di saat misal nih Tika suka buka aplikasi gitu kan, tapi ternyata karena nggak centralized, Tika dapet iklannya itu bukan di aplikasi, gitu. Tapi Tika dapet iklannya di WhatsApp, tapi Tika buka WhatsApp kayak gitu. Jadi data itu harus Sorry, ada yang bocor ya. Ini udah di-update kok dia kaget. Lanjut. Oke, jadi data itu harus centralized dan harus terbuka satu sama lain kayak gitu. Jadi benar-benar lebih bagus, semakin terkoneksi itu semakin baik. Yang kedua itu pahamin user tuh kayak gimana. Gak boleh yang namanya egois gitu. Misal kayak kita punya campaign A gitu ya. Ya udah deh paksain deh. User gue banyak kok 500.000. Pasti mereka juga ada yang beli. Iya, tapi kalau misalnya teman-teman cuma punya budget yang tipis gitu kan, itu akan apa ya jatuhnya. Kalau misalnya di marketing tuh kayak ROI-nya itu udah balik apa belum. Kayak gitu-gitu. Jadi efisiensi tools pun sangat membantu teman-teman untuk efisiensi budget. Kayak gitu. Yang ketiga, bedain nih tipe customer gitu. Nggak mungkin ya kita selalu memaksakan user yang memang udah nggak suka sama kita, gitu kan. Contoh, kalau misalnya emang kalian sukanya beli di Shopee, gitu kan. Kalau misalnya emang suka beli di Shopee, setiap hari ngeliatnya Shopee, jarang lihat Tokopedia, kalian mau dikasih apapun dari Tokopedia juga belum tentu mau. Belum tentu bukan berarti nggak mau sama sekali ya, tapi belum tentu mau. Nah, tiba-tiba kalian bisa aja beli di Tokopedia kalau mungkin aja di Tokopedia diskonnya lebih gede. Oh, lagi ada gratis ongkir. Kayak gitu kan. Atau mungkin di JDID. Oh, kalau misalnya di JDID pasti ori gitu kan. Belum tentu di tempat lain ori. Ya udah kalian trust-nya ke situ. Nah, tapi kan kalau misalnya sebuah company ya pasti punya kompetitor gitu kan. Nah, kita harus beda ini. Customer-nya mana yang loyal, mana yang enggak, mana yang bisa dihubungi, mana yang enggak. Kayak gitu. Dari situ treatment-nya pasti akan beda. Jadi kita nggak boleh memaksakan kalau misalnya memang dia udah kurang suka sama kita atau kurang komunikatif sama kita, jangan paksain untuk mereka wajib membeli, wajib berinteraksi, dan lain-lainnya. Kayak gitu. Nah, terus ada interaksi dengan user. Supaya mencapai goals company secara organik. Kok tadi ngomongnya bayar sih? Oke, nggak seutuhnya organik, tapi non-organik gitu kan. Ya, yang berbayar sebenarnya tools-nya. Tapi organik itu adalah kalian mempunyai data gitu. Kalian bisa mempunyai beberapa opsi yang benar-benar nol rupiah kalau memang kalian mau, atau yang memang kalian berbayar. Tapi pasti akan beda loh ininya, apa ya namanya, impact-nya kalau misalnya pun berbayar. Terus ada customized user-nya gitu. Jadi kalian nggak bisa yang namanya, ya udah deh, gue mau ngasih nih, misalnya ya, baju pink ke cowok, nggak salah, tapi belum tentu mereka 100% tertarik. Atau mungkin gue pengen
jualan lipstick nih ke cowok, belum tentu mereka beli, ya kan? Karena mungkin dikasihnya ke ibunya, ke istrinya, ke pacarnya, ke siapanya, tapi belum tentu mereka beli. Mungkin yang cowok-cowok sukanya otomotif, knalpot, atau apa lagi ya, yang barang-barang cowok lah. Begitu juga sebaliknya, gitu. Jadi customize. Nah, di situ pada akhirnya kita akan terbagi menjadi lead generation atau customer management data, di mana data tersebut akan kita semakin olah, dan semakin kumpulin untuk membentuk suatu customer behavior. Yang kedua ada CRM integration dengan other system. Apa sih gitu kan? Jadi sistemnya bisa macam-macam nih teman-teman. Mungkin dari sosial media juga bisa, kayak gitu. Tadi kan ada social CRM ya, itu akan ke situ juga. Terus ada customer experience management, experience semua customer juga akan terbentuk. Terus ada multi channel strategy, mau dari mobile, mau dari sosial media, mau dari desktop, apps, itu harus centralize ya, balik lagi yang ke atas gitu. Itu harus centralize. Dan kelima itu dia tuh harus di-tailor aksesnya, di mana benar-benar harus aksesnya semuanya itu dijahit supaya benar-benar kegabung dan sentral datanya. Dan targeted information, informasinya tertarget sesuai sama orang yang memang membutuhkan info tersebut. Dan yang keenam itu ada marketing automation tools, ini yang dibutuhkan. Jadi customer ini di-customize untuk memenuhi kebutuhan 1-6 ini. Kok gitu sih? Ya, karena stepnya akan dari 0 ke 100 sampai benar-benar kalian tahu, oh user kalian tuh sebenarnya banyak banget kemauannya, banyak banget tipikalnya, dan banyak banget segmennya. Kayak gitu. Oke, kita belajar tentang tradisional CRM ya. Di mana kita memaksakan customer itu suka sama barang kita. Bagian sales, marketing, service, dan support itu memaksakan untuk memenuhi kebutuhan company tanpa mereka tahu customer tuh sukanya apa. Itu tradisional CRM. Bedanya apa sih sama SCRM? Jadi sosial CRM ini benar-benar merubah pola pikir si company-nya untuk tidak egois gitu. Jadi benar-benar kita tahu behavior itu seperti apa gitu. Misal ya, oh company tersebut memang kebanyakan cewek gitu kan. Egonya si company mungkin ya udah deh gue jualan knalpot aja. Tapi kan kalian akan ada e-word tambahan untuk membentuk customer cowok kan. Nah, kalian punya banyak customer cewek ini harus diapain gitu. Nah, kalau SCRM kalian udah tahu 80% user kalian tuh cewek, ini mau diapain, mau dikasih apa yang mereka suka, dan apa yang laku di mereka, itu dijual. Oke, nah balik ini ke who, what, when, where, why, how. Gitu ya. Hebat deh. Bisa digoreng Nah, dong, digoreng ayam kaki, Wait, paha, bentar. atau saus. Dah, thank you. Oke, nah jadi kebagian who-nya, di sini ada assign department ke everyone. Bedanya apa sih? Jadi kalau misalnya yang jadul, pokoknya department yang pengen banget gitu kan. Pokoknya gue harus jual knalpot nih. Tapi user kalian cewek semua, belum tentu ada yang beli. Tapi kalau misalnya sosial CRM, dia tuh pengennya lihat, oh nih cewek, gue mungkin jualnya lipstick nih. Gue mungkin jualnya coklat, mungkin jualnya apa ya, pernak-pernik cewek, kayak gitu. Terus di saat what-nya itu company divide the process. Pokoknya benar-benar membentuk sesuai dengan kebutuhan company. Iya benar, itu namanya branding gitu kan. Tapi di saat branding itu sudah terbentuk dan bertahun-tahun berjalan tidak baik, berarti harus dibalik pola pikirnya. Customer lah yang harus membentuk company itu pada akhirnya seperti apa. Sedikit menurunkan egonya. Nah, pada akhirnya di sosial CRM ini customer yang divide the process. Gitu. Terus di mana CRM yang jadul itu mengikuti business hour. Contoh ya, ada beberapa customer service yang ya udah deh jam kerjanya orang normal itu jam 9 sampai jam 16 gitu ya. Nggak bisa. Ada mungkin orang-orang yang membutuhkan customer service itu after office hour atau bahkan sebelum office hour. Jadi customer sets the hour. Loh kok ada ngomongin customer service sih?
Ya, sebenarnya CRM itu benar-benar ujung ke ujung di saat kita sudah mendapatkan customer, itu sampai customer service, sampai pengaduan, itu sebenarnya responsibility-nya tim CRM. Kayak gitu. Jadi benar-benar tahu nih customer tuh kenapa ya, marah nggak sih, suka nggak sih, nah itu CRM. Terus kalau CRM yang jadul, dia itu divide the channel gitu. Ya udah deh, gue punyanya WhatsApp atau gue punyanya email, paksain aja, murah kok, gitu kan. Tapi nggak pernah ada yang buka, gitu. Beda sama di saat customer driven dynamic channel, gitu. Mungkin Tika subscribe semuanya, subscribe email, subscribe aplikasinya, atau install aplikasinya. Tika jarang buka email, tapi Tika selalu buka apps-nya. Ya lebih baik Tika dikasihnya app push daripada di email. Atau sebaliknya, mungkin Erwin sukanya di email daripada buka aplikasinya. Ya lebih baik Erwin dikasihnya yang email. Jadi customer itu yang divine dynamic channel-nya. Mereka sukanya buka apa. Bahkan tadi kita tarik belakang ya, mereka bukanya jam berapa. Kayak gitu. Jadi benar-benar customer basis banget. Nah, yang zaman dulu CRM itu benar-benar pokoknya cuan, transaction gitu yang terbentuk. Paham? Tapi di saat kalian memaksakan transaksi itu harus terjadi tanpa kalian mengenali customer kalian, itu akan sangat sulit terbentuk sebuah transaksi. Jadi kalian harus berinteraksi dulu, PDKT dulu gitu. Kalau orang PDKT kan nggak mungkin tiba-tiba, gue suka sama lo gitu kan. Kita harus PDKT dulu sampai akhirnya mereka nyaman, kayak gitu kan, sama gitu. Bagian penjual ini juga sama. Jadi kita harus ada interaksi yang terbentuk sampai akhirnya mereka suka, sampai akhirnya mereka mau, dan akhirnya terjadi sebuah transaksi. Terus gimana sih CRM-nya itu terbentuk? Kalau misalnya zaman dulu tuh dari inside ke outside. Jadi ya tadi ya, departmentnya pengennya apa, company-nya pengen apa, itu dikeluarkan untuk customer. Tapi kalau yang social CRM ini, dia itu pengennya outside ke inside, data-data outside atau orang-orang atau users itu dibawa ke dalam dan dipelajari dan dioptimasi dan dikenali lebih dalam. Kayak gitu. Jadi benar-benar di-maintain dari user-user yang memang udah ada. Gitu. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman bingung gitu kan, emang CRM itu bagian apa sih? Kayak gitu kan ya. Kalau pernah mendengar tentang upper channel, terus ada middle channel, terus juga bagian lowernya, kita membagi segmennya seperti itu. Gitu. Jadi upper channel itu kayak awareness, gitu. Orang misal ya nggak tahu siapa sih itu Matahari Mall gitu kan, awalnya nggak tahu Matahari Mall. Dapat kalian iklan Matahari Mall, pakai ads ditembak. Atau mungkin mau beli sepatu gitu ya. Ada SEO nongol paling atas Matahari Mall. Awareness. Make the people aware of the brand. Baik dari aplikasinya, produknya. Kita tidak bisa menamakan itu sebagai users. Atau kita menyebutnya non-users. Terus ada discover dan interest. Akhirnya kita pengen nih, suka gitu kan, Matahari Mall-nya. Sampai akhirnya kita login. Ya. Jadi benar-benar discover, interest, login. Dan akhirnya mereka itu consider untuk join dan consider untuk membeli produk. Jadi di tahap consideration, conversion, dan mungkin ada beberapa teman yang taunya engagement ya. Ini di tahap yang tengah ini. Jadi di consider mereka itu seperti apa, terus mau apa, kayak gitu. Terus pada akhirnya memang pasti masalah uang, conversion, cuan, revenue. Dari situ, kita masih sebutnya dengan existing user sampai akhirnya di funnel paling bawah, kita punya loyalty dan akhirnya user tersebut itu advocating. Contoh, oh dulu tuh di GDID, dia tuh pasti ori loh, makanya slogannya dijamin ori. Jangan beli yang di lain. Contoh kayak gitu ya. Jadi orang benar-benar kayak di top of mind mereka, oke, dulu di GDID itu belinya pasti barangnya ori. Kayak gitu. Belinya di GDID aja. Kayak gitu. Itu contoh. Jadi kalian tahapnya di mana? Mulai tengah sampai bawah. Itu udah responsibility-nya tim CRM, existing users selama mereka belum
uninstall, selama mereka belum apalagi ya unsubscribe kayak gitu, belum pergi dari aplikasi kita, belum pergi dari email, data email kita, itu adalah existing users yang harus kita olah. Tuh. Nah, dari awareness ini sedikit aku kasih, tapi aku mungkin kasih gambaran yang lebih singkat kali ya. Awareness ini mungkin tim non-CRM yang bekerja. Ada ads, ada sosial media, ada web banner, ada SEO. Pokoknya dari luar ke dalam sampai akhirnya mereka itu terbentuk suatu engagement. Sampai akhirnya mereka sign up. Ada install, ya kan? Ada mungkin re-engage. Loh, kok re-engage? Ya, benar. Kalau misalnya kalian udah nggak mungkin ya, nggak mungkin banget. Kalian punya tools apa? Email nggak bisa dihubungin, WhatsApp nggak bisa dihubungin, apps udah di-uninstall, apalagi misal SMS udah nggak bisa dihubungin, di-block semua. Kalian harus re-engage ke teman-teman yang memang mempunyai kuasa atas re-engage tersebut. Bisa tim ads, web banner, SEO, sosmed. Atau mungkin direct leads. Kayak gitu-gitu. Direct leads itu kayak gimana? Biasanya kalau misalnya survei ini, gitu kan. Dapatkan GoPay, dapatkan OVO, dapatkan e-wallet, kayak gitu. Jadi awareness-nya dibalikin lagi dari mereka-mereka user-user yang disappointed atau kecewa nih sama company tersebut, aplikasi tersebut, atau service dari kalian, bahasanya gitu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa baca gitu kan. Dari mana sih, kenapa, kayak gitu. Approach-nya kayak gimana, ini ada di sini semua. Gitu. Terus ada customer klasifikasi. Nah, jadi ada klasifikasinya, ada visitor, ada customer, sampai akhirnya ada leads. Bedanya apa sih? Visitor itu yang penting masuk ke bagian engagement. Itu dia engage ke company-nya, gitu kan. Visit aja, nggak beli. Tapi di saat kalian itu masuk ke customer, itu klasifikasinya ke revenue. Sampai akhirnya kalian terkumpul nih ya, data-data tanggal lahir dan kawan-kawan, itu kita menyebutnya sebagai leads. Engagement dan revenue, gitu dong. Biasanya leads ini kayak gimana? Oke, aku kasih contoh dikit ya. Kalau misalnya tiba-tiba kalian itu nggak ngerasa nih dapat apa ya? Mungkin daftar di satu perusahaan, nggak akan sebut spesifik apa gitu ya. Tiba-tiba kalian dapat SMS-nya. Loh, itu jual beli data dong. Ya, banyak banget bisnis yang seperti itu. Jadi, kenapa sih kita bisa sebutnya leads? Karena ya, sistem CRM pun tidak hanya B2C, tapi juga bisa B2B. Oke. Nah, ini mungkin sedikit apa ya, gambaran lagi ya. Apa aja sih ini yang biasa common digunakan? Push notif, email, WhatsApp, dan SMS. Nah, customer journey. Aku mungkin sedikit bahas cepat ya. Ini yang awareness tadi udah ada. Nah, yang kedua ini tentang flow. Jadi, di saat kalian udah paham tentang apa ya namanya ya, customer kalian dan kalian mempunyai tools, kalian harus membentuk flow-nya itu seperti apa. Misal di web push gitu kan, ada app user flow, di mana di saat terbentuknya awareness, mereka itu pasti akan install aplikasinya gitu kan. Terus datanya itu kesimpan di backend kita, baru kita bisa execute the campaign, ya kan. Nah, kalian di mana sih posisinya? Yaitu bagian execute the campaign, karena datanya udah masuk, ya kan. Tapi kalau misalnya bagian awareness nggak bisa, itu teman-teman yang lain, teman-teman tim lain yang bisa bantu, kayak gitu. Nah, biasanya bentuknya kayak gimana campaign-nya? Tuh, satu aplikasi untuk beragam solusi, download di sini, kayak gitu. Jadi awareness kayak gini yang sangat dibutuhkan untuk akhirnya tim CRM ini mengelola user-user. Habis itu ada, kalau misalnya kalian kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Buka website gitu kan, nyalakan notifikasimu. Ini aku contohnya sosiola.com wants you to. Ini juga jatuhnya juga apa ya? Acquisition. Tapi di saat mereka udah low, ya udah mereka bisa di-maintain. Dari awareness, akhirnya mungkin mereka ngeliat website-nya si Sosiola, akhirnya mungkin install di app,
Kalau misalnya app itu bahasanya install di app. Kalau misalnya di website itu ini ya, allow the notification, datanya masuk ke backend, kita bisa execute campaign. Kita bisa PDKT sama mereka. Ada email users, gini, di saat datanya itu masuk daftar, ya kan, sign up, kalian udah punya data email, minimal ada handphone kalau misalnya masuknya via Google. Ya udah, di saat itu sudah ada, kita bisa execute campaign. Nah, ini nih CRM flow yang kurang lebih menggambarkan kayak gimana sih gitu kan, dari awareness, consideration, conversion, loyalty, advocacy, sampai yang tidak diharapkan adalah churn kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah churn, apa sih yang kita lakuin? Ya tergantung. Kalau misalnya masih ada tools yang masih membantu kalian gitu ya. Contoh kalian app-nya dimatiin gitu ya, uninstall, kalian masih punya email, ya udah hubungin dulu email. Kalau misalnya email di unsubscribe, apalagi punyanya WhatsApp, kan kita ada data nomor handphone ya, pakai aja WhatsApp dulu. Kalau nggak ada ya udah SMS. Tapi kalau nggak ada lagi semuanya, ya udah tim-tim yang lain yang bisa membantu. Kayak gitu. Yang tadi re-engage. Oke. Jadi FYI juga menurut Harvard Business Review, di mana 58% pelanggan akan meninggalkan bisnis cukup karena satu pengalaman yang tidak memuaskan. Gitu. Dan 48% yang mengalaminya akan membagikan ke 10 orang dan lebih. Biasanya ya, kalau misalnya error-nya itu bagian tim CRM, misal nih, gue nerima push notif-nya tuh 1 menit sekali. Wah, itu udah bad experience banget. Nanti teman-teman kan pasti bilang, jangan deh, jangan di situ. Lu bakal ini banget nih, terlalu ganggu nih. Itu kan push notifnya atau emailnya, kayak gitu. Jadi harus berhati-hati, harus menjaga si konsistensinya campaign tersebut juga. Typical usersnya bisa dipelajarin, ada non-users, new users, existing users yang bahkan terbagi dari aktif dan inaktif sampai akhirnya yang tidak diharapkan, yaitu churn users. Kayak gitu. Mungkin ini campaign-campaign untuk CRM, kasih gambaran dikit ya. Ada yang non-users, ya kan? Jadi ada bisa internal campaign, ya kan? Itu yang atas tuh ada GoFood. Pasti biasanya itu ditembaknya sama tim-tim terkait tentang GoPay, bisa bisa pakai GoPay, bisa pakai GoPay Letter, atau mungkin collab dengan klien campaign. Contoh kayak yang di bawah. Jadi di bawah itu GoPay bekerja sama dengan Bluebird. Pada akhirnya mereka kan dapat usersnya ya satu sama lain. Nah ini yang tadi aku bilang B2B. Jadi CRM itu nggak cuma B2C kok. Gitu. CRM juga bisa B2B. B2C. Ya betul, B2B. Gitu. Nah ada yang new users. Biasanya kalau misalnya kalian join ke satu tempat gitu kan, ada onboarding. Ini aku juga ada juga beberapa contoh. Terus juga ini ada leads collection campaign. Kayak gimana sih leads collection campaign? Ini aku ngambil contoh di ruang group ya waktu itu. Jadi waktu aku klik kenalan di sini, nanti data-data collection-nya itu ada kayak di situ mintanya email, ada nomor handphone, ada sedikit survei dan kawan-kawannya. Itu leads collection. Nah, active users campaign tuh kayak gimana? Kayak gini. Ada diskon. Terus juga ada yang tengah itu kayak information, ya kan? Terus juga ada macam-macam. Apalagi active users campaign, ini diskon semua nih, gitu kan. Terus ada your order at Traveloka has been confirmed, yang bawah ya, information doang. Ada yang promotion, information, reminder, dan kawan-kawan. Banyak banget. Gitu. Ini contohnya di email, gitu kan. Aku beli satu produk, gitu kan, kardus, terus pesanannya selesai, diinfokan. Ini bentuknya automation, nggak mungkin satu-satu si tim CRM-nya yang membentuk, gitu kan, atau yang emailin kalian. Ada juga yang kayak gini tuh namanya promotion, kayak gitu. Ini untuk active users. Nah, ini untuk inactive users. Jadi dapat promosi nih, kita dapat kode voucher khusus untuk yang mungkin aku waktu itu nggak aktif di tiket.com, dan aku dapetin we want you back promotion. Dapetin diskon hingga 500.000 yang memang spesifik biasanya untuk inactive users. Diskonnya biasanya lebih besar. Nah, untuk churn users, jujur aku belum dapat sejauh ini campaign-campaign dari company-company terkait. Kayak gitu, teman-teman.
Mungkin aku balikin ke Erwin. Makasih ya. Wow, benar-benar materi premium dikasih gratis banget ini. Thank you banget loh Tika loh buat ininya. Teman-teman yang mau nanya silakan di kolom chat. Sayang loh kalau nggak nanya loh materinya kita gratis tapi buat ini. Tapi sebelum itu Tika saya mau nanya dong. Gue mau nanya tentang sebenarnya kalau di CRM itu apa ya KPI-nya itu sendiri kayak traffic atau conversion dalam dunia kerja? Tergantung. Oke, tergantung Tergantung. industrinya Tergantung apa. apa? Gitu, industrinya apa. Kalau misalnya e-commerce pasti revenue. Gitu kan. Oh ya oke. Tapi satu gawang sebelum revenue pasti akan ditanya optimize dari si campaign tersebut. Kayak komunikasinya baik apa enggak. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman dengar CTR, click-through rate, open rate, nah itu di situ. Nah, Oh oke oke. Jadi masih tergantung ya, masih tergantung dari segitunya, betul? betul. Industrinya apa. Oke, ini ada yang nanya nih. Kalau Boleh. ketika kalau customer acquisition and customer retention itu termasuk CRM nggak? Terus kalau SaaS CRM yang sering dipakai di industri apa ya? Oke. Dari Firman. Oke. Jadi kalau misalnya, ini mungkin aku stop share dulu, boleh ya? Boleh, boleh. Kita ngobrol. Oke. Jadi kalau misalnya customer acquisition itu belum masuk ke CRM. Kenapa? Karena datanya belum ada. Gitu. Jadi once datanya memang itu udah ada, udah masuk, itu baru bisa diolah sama tim CRM. Gitu. Kalau misalnya datanya belum ada, nggak bisa. Terus tadi pertanyaan yang keduanya apa, Syarwin? Oh, toolsnya ya. Toolsnya biasanya apa sih di industri? Biasanya kalau misalnya dia pasti punya aplikasi, dia tuh pasti ada push notification. Minimalnya pasti ada email. Gitu. Kalau misalnya offline, mungkin yang company-company yang masih belum terlalu besar gitu ya, ada data email atau data WhatsApp, nomor handphone, itu biasanya email dan WhatsApp. Kayak gitu. Jadi company-nya punya apa dulu nih? Kayak gitu. Itu sih. Oke, thank you banget ininya. Jelas ya, Mas Nur Firman. Kita lanjut ke Kak Rifna nih. Kak, tadi ada pembahasan lebih ke B2C ya. Kalau agency itu gambarnya strategi CRM kayak gimana ya? Strategi CRM di dunia agency. Jujur kalau agency itu jarang banget deh. Bahkan belum pernah mendengar CRM tuh kayak gimana. Tapi mungkin aku bisa membahas sedikit karena aku itu sebagai konsultan kali ya. Mungkin di saat si siapa ya agency tersebut membentuk atau membantu suatu company, mereka pasti banget membantu dari user kalian, user company yang memang sudah dimiliki gitu. Apakah misalnya users tersebut benar-benar impactful untuk menghasilkan suatu revenue atau enggak? Kayak gitu. Tapi kalau misalnya agency apa ya B2C atau B2B-nya jujur aku belum pernah tahu sih gitu. Jadi biasanya kalian lebih ke services-nya untuk membantu suatu company sampai akhirnya si company itu terbantu untuk mendapatkan revenue atau goal-goalnya si company tersebut. Jadi ya belum tahu ini, tapi membantu ya untuk dalam customer. Lebih ke service sih, Win. Dari Kalinggar, mau tahu dong rekomendasi dari Ketika untuk tools email yang ngelola data lebih dari 2 juta user. Gede banget 2 juta user. Apa ya, Oke. email 2 juta user? Mailchimp kah atau apa? Mailchimp bisa. Mailchimp bisa. Mailchimp bisa ya? Mungkin kalau misalnya aku jujur jarang sih ya kalau pakai yang lokal, tapi maksudku Mailchimp itu udah sangat membantu teman-teman gitu kalau misalnya memang apa ya, bagian mudahnya gitu ya, nggak perlu ada vendor, nggak perlu apa-apa gitu kan. Mailchimp itu sangat memudahkan kalian untuk interaksi via email. Dan bisa 2 juta sampai 5 juta. Kayak aku di 10 juta deh terakhir, 10 juta gitu. user? Mhm. Wow, gede banget ya. Iya, karena memang kan ada package-nya untuk jumlah user kan, gitu. Gede banget, teman-teman. Oke, ada lagi dari yang lain? 2 juta user Mailchimp masih bisa kepake kok kalau nggak salah, terus media-media juga masih pakai Mailchimp sih. Mailchimp kalau nggak salah ada free-nya ya, cuma 2000 2000 apa? 2000. 2000 2000 email apa 2000 data user? email. 2000 2000 email data per email. month apa per all? Pokoknya selama kalian masih cuma 2000, ya udah itu masih free. Tapi udah Oh, cuma 2001 2000. kalian ya Oh, 2000 email, berarti 2000 email, teman-teman. kalau belum diganti ya. Kalau belum diganti. Kalau udah keganti kita nggak ada yang tahu ya, teman-teman. Ada yang lagi mau nanya, teman-teman? Silakan dari 30 orang loh. Tadi ada 40 tapi ada
jadi turun ke 30. Ada yang mau tanya lagi, Kak? Itu tuh ada Kak, Win. biasanya klarifikasi customer dengan acara apa ya? Klarifikasi customer. Aku masih agak sulit memahami cara pikirnya buat bikin dengan mudah gitu sama Kina. Oke. Balik lagi, customer itu harus punya data ya, gitu. Misal kalian udah tahu nih si customer itu suka belinya apa. At least belinya 1 bulan apa aja, berapa, kalian harus tahu. Pada akhirnya nanti mengerucut lagi nih, oh ternyata user kita tuh kemungkinan akan beli seterusnya itu di range 1 sampai 2 juta, ya kan? Di range 1 sampai 2 juta, kemungkinan kalau kalian ngasih suatu produk yang 1 sampai 2 juta selanjutnya, pasti dibeli. Tapi kalau misalnya biasanya cuma 100.000, 200.000, kalian maksain dia untuk beli yang di range 5 juta, 1 jutaan tadi, belum tentu dibeli. Bukan berarti nggak dibeli ya, tapi belum tentu dibeli. Nah, caranya gimana? Balik ke datanya, dicek satu-satu, apa sih data yang bisa kalian olah, kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya udah punya data, misal, oh suka belinya pembelian kategori A, bisa aja diklasifikasi sesuai dengan kategorinya. Dari kategori dikerucutin lagi, pembeliannya apa, segmennya apa, itu udah apa ya, teman-teman sendiri eksperimen sesuai dengan data yang ada, kayak gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Jadi sesuai dengan eksperimennya. Ya. Terakhir Kak, supaya campaign email CRM gak berkesan kayak spam gimana ya Kak? Oke, ada data capping. Jadi kalau misalnya toolsnya memang udah tools bagus gitu ya, kayak Mailchimp juga bisa deh, gitu. Udah tools bagus, dia punya data capping, gitu. Jadi 1 hari misal maksimum 1 orang itu yang terima 1 email aja, kayak gitu. Atau mungkin maksimal 2 email aja, gitu. Tapi dibilang spamming atau enggak, balikin lagi ya. Kita punya historical data di mana user tersebut mungkin bukanya jam 9, mungkin bukanya jam 10. Jadi kalau misalnya untuk yang standarnya gitu, oke itu satu-satunya waktu yang kalian nge-blast email. Jam 9 aja, jam 10 aja. Nah, tadi ada klasifikasi users ya. Users-nya itu terbagi sebagai loyal users, active users, inactive users. Kalau teman-teman yang masuknya ke bagian inactive users, udah 30 hari nggak buka email sama sekali, gitu kan. Itu kalian akan ngerasa spamming. Jadi kalau aku pribadi, aku nggak akan kirimin ke kalian, gitu. Aku nggak akan maksain kalian untuk beli. Apa caranya? Ya udah pakai campaign yang lain. Tapi kalau misalnya pakai active yang users yang aktif gitu, pakai campaign apanya juga hajar aja karena masih akan berinteraksi sama mereka kayak gitu. Apa tuh? Kejawab ya tadi. Jawab semuanya? Kak Punten, maaf mau nanyakan, nanti rekamannya akan di-share juga Kak. Rekamannya akan di-share tapi paling lama ya mungkin 1 mingguan begitu. Jadi kita emang khusus buat ini aja gitu teman-teman. Tapi nanti bakal di-share ke YouTube kok gitu. Ada yang bertanya teman-teman yang lain? Sebelum kita akhiri? Ada yang bertanya? Nih ada kan yang nanya. Katika dan Mas Heri juga, kalau industri media atau publisher CRM yang paling berhasil apa ya? Nyambung sama Mas Nur. Kalau nggak pas kan jadinya spam. Kalau yang berhasil apa semacam kayaknya nggak ada yang tahu sih kalau saya ditanya. Karena kan datanya kan data mereka, betul? Karena kan kalau Facebook bisa di-track, maksudnya masih bisa dilihat kompetitor lewat Ahrefs, lewat Semrush. Tapi kayaknya CRM nggak bisa di-track ya pakai tools. Betul nggak? Bisa. Jadi Pakai apa? kalau media, ini kebetulan aku Hello Sehat dan aku di media Oh iya, kesehatan. Aku media jawab ya. kesehatan. Aku jawab dikit. Jadi CRM itu apa sih yang berhasil gitu kan? Kalau misalnya media itu aku balikin ya, itu tidak hanya B2C tapi juga ada B2B, Oh iya, pasti ada B2C, ya kan? B2B. Nah, B2C-nya itu Betul. apa? Kalian media pengennya pasti awareness supaya mereka baca lagi artikel kalian dong. Jadi tadi goalnya apa? Kan aku bilang ya, sebenarnya harus revenue nggak sih? Enggak, karena media itu belum tentu revenue. Yang penting mereka baca, yang penting mereka beli, dan konsistensi dari si media tersebut, misal nomor 1, top 10 of mind si users. Mereka selalu baca mungkin di Hello Sehat tentang media info kesehatan, atau mungkin di Kompas Health gitu. Jadi itu lebih ke ranking dari si medianya tersebut. Gitu. Goalnya apa? Baca balik gitu. Tapi kalau misalnya berhasilnya apa? Ada goal lain gitu. Jadi kalau misalnya media, kalau misalnya kalian banyak banget ya iklan-iklan kayak aduh nyebut brand nggak apa-apa kali ya gitu. Di bagian pojok kanannya ada Gojek, itu web banner kayak gitu-gitu kan. Atau mungkin tiba-tiba kalian udah
masuk gitu kan, di bagian pojok kiri kan ada tulisan, kalian mau nggak sih gabung atau mendapatkan informasi dari Kompas atau Hello Sehat gitu kan. Yang tadi kan ada caranya tuh, di saat masuk, nanti kan kalian sudah bisa ngapa-ngapain usernya gitu. Coba deh kalian boleh join di salah satu media. Nanti dari situ bisa aja tentang artikel, bisa aja tentang campaign yang mereka sedang bekerja sama. Maksudnya Betul. campaign apa? Ada pembelian gitu. Misal dia lagi kerjasama sama satu produk, bisa aja gitu. Berhasilnya apa? Macam-macam, media tuh luas banget sih. Itu. Jadi Terus terbayang ya. Ada tools yang bisa buat CRM nggak sih? Buat cek ke CRM kompetitor? jujur agak susah sih sampai Nah, sekarang. makanya kan agak susah kan. Kalau di SEO kan lumayan ya bisa lah ituin kan gitu kan. Bahkan kalau misalnya kalian bekerja sama-sama vendor, vendor juga belum tentu mau ngasih tahu. Iya benar. Kalau dibilang sama vendor, vendor itu belum tentu masih tahu sih buat hal yang ini. Gitu. Ada, Tuh. ada lagi yang mau tanya kan? Silakan teman-teman. Oh ya, belum ada yang nanya. Silakan tanya, nggak apa-apa. Kita 1-2 lagi deh. Kita 1-2 lagi. Kita ini. Ada yang mau tanya teman-teman? Sebelum kita akhiri yang lain. Gitu. Ada beberapa pertanyaan. Data Kak, historik dari mana? Tim juga yang buat apa tuh? Buat apa? Historical dapat dari mana ya? Tim CRM bisa Oke. buat taruh data. Oh, udah dapat, udah baca. Amin. Jadi historical itu dapat dari mana sih? Jadi kalian tuh kan pasti punya tools ya. Aku mungkin ngomongnya sedikit teknikal dan operasional ya. Di saat kalian punya tools, itu wajib banget. Nanti misal mungkin kalian kerja sama-sama tim vendor dan tim produk kalian, itu tektokan nih. Gimana pokoknya caranya nggak mau tahu. Gue harus punya data ini dan itu harus kesinkronis antara aplikasi ke backend kita. Atau mungkin dari website kita ke backend kita. Nggak mau tahu. Jadi kita pasti akan punya historical data. Gitu. Terus tim CRM juga yang buat dari data transaksi di berbagai lokasi atau tektokan sama divisi lain. Enggak. Jadi semua data yang dari CRM itu biasanya memang sudah tercentralize di satu database dan ekosistem itu tuh udah benar-benar kebaca gitu. Jadi kita benar-benar kayak ngebaca apapun tuh dari tools saja. Bisa nggak sih kalau misalnya kalian pernah dengar omnichannel ya, teman-teman pernah dengar omnichannel itu juga pasti butuh banget CRM gitu kan. Nah itu tuh dari offline to online, bisa nggak sih itu berhubungan sama divisi lain? Bisa, tergantung gitu. Misal kalian mendapatkan datanya, data emailnya, data nomor handphonenya itu via via offline activity gitu kan. Terus kalian mau nggak mau nih masukin nomor handphonenya satu-satu nih ke database gitu kan. Itu omnichannel banget tuh gitu kan. Jadi haruskah dari internal atau tektokan sama divisi lain? Dua-duanya bisa sih teman-teman, gitu. Jadi tergantung dapat datanya dari mana, ada kebutuhan apa, dan ada aktivitas apa. Kedua, kalau buat website baru, bisa mulai ngadain CRM-nya setelah berapa lama, kapan Langsung aja. bisa kok. Langsung bisa Mhm, kan? mhm. Langsung bisa kok teman-teman. Gitu. Website Semuanya kalian gampang. punya sign up apa enggak? Ya kan? Kan ada button sign up tuh. Kalau misalnya udah ada, ya udah emailnya masuk, bisa kalian approach via email marketing, ya kan? Atau mungkin kalau Betul. misalnya mau lebih enak lagi gitu kan, kayak di mungkin publisher atau apa sih, ya kayak media gitu ya. Yang tadi mau nggak sih dapetin web push notification atau informasi dari itu juga bisa. Nanti kalau itu lebih ke teman-teman tektokannya sama vendor sih. Jadi teman-teman harus mempunyai vendor penghubung supaya website tersebut itu bisa menjadi jalur komunikasi teman-teman ke user kalian. Gitu. Terus ketiga, saat mencari karyawan untuk bagian CRM, biasanya dicari itu yang kayak gimana buat yang baru mau Ayo. nyemplung. Oke. Waduh. Ini kita saat mencari karyawan bagian CRM cari itu kayak gimana yang baru nyempung di situ. Nyarinya kayak gimana? Sumpah ini agak tricky sih. Jadi kalian tuh mau butuhnya apa gitu. Kalau misalnya CRM experience, jujur itu harus tahu memang sudah terbiasa dengan satu CRM itu seperti apa gitu. Baik CRM secara customer-nya ya, udah mainan nih biasa customer atau secara operasional. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian udah tahu customer tapi kalian nggak tahu tools-nya, aduh itu agak
agak-agak tricky ya gitu. Tapi kalau misalnya untuk beginner gitu kan, mungkin kayak apa ya, mungkin fresh graduate atau mungkin yang baru exchange apa ya, title gitu kan. Itu kalau sekarang jujur kalau sekarang tuh biasanya ngebantu-bantuin bikin wording, ngebantu-bantuin posting kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk higher levelnya, pasti mereka akan mencari yang udah lebih experience kayak gitu. Jadi cari tergantung bisnis model bisnisnya seperti apa gitu. Ketika terakhir mau nanya, kalau kita jualan produk finansial gimana cara menjaga user akan biar nggak spam? Contoh produknya loan. Kita kan nggak mungkin terus ngasih produk loan terus atau promo gitu. Oke. Gimana? Gimana caranya kalau misalnya loan itu bisa berhasil? Jadi balikin ya. Kalau misalnya finansial kan kita bahasnya SIS ya, atau mungkin kita segmen user. Dia tuh ada di middle, di lower, atau di upper, ya kan? Kalian itu harus segmentasiin nih. Oh, biasanya nih user-user gue pembeliannya sebulan sekian juta. Ya udah kalian klasifikasiin itu mau masuk middle-nya kalian, low-nya kalian, atau upper kalian. Ya kan? Once itu sudah terbentuk, kalian bisa mempunyai campaign-campaign lainnya. Tapi data tersebut itu bisa dari mana sih? Kalau misalnya kita sama sekali nggak punya aset ya, maksudnya aset data tersebut, bisa dari survei gitu. Jadi survei itu amat sangat membantu teman-teman untuk mengetahui juga user-user kalian itu seperti apa. Gitu. Ya, paling Jadi itu dapat sih. jadi dari survei gitu. Kalau mau tahu itu bisa kirim apa? Kirim artikel juga bisa, teman-teman. Dulu saya dicek aja itu email marketingnya kirimnya artikel juga gitu. Bukan tentang loan doang kok, nggak usah produk. Kita artikel-artikel yang bagus-bagus aja kita bisa kirim tuh gitu. Nah, ntar di tengah-tengah artikelnya ada banner yang buat ngarah ke conversion gitu, teman-teman. Jadi mungkin sedikit masuk lagi ya Win ya. Jadi Boleh. ada yang namanya hard selling sama soft selling. Mungkin kenapa tadi siapa namanya Linggar itu merasa spamming karena kalian dapatnya hard selling mulu. Kalian dipaksa untuk dapat hal yang memang kalian nggak terlalu interest, bahkan kalian nggak terlalu aware, tapi kalian harus beli sama company-nya atau harus menggunakan jasanya atau apapun itu. Tapi soft selling, mungkin aku ambil sedikit contoh dari experience aku itu bagian ini ya, insurance. Nggak semua orang menggunakan insurance. Tidak banyak orang di Indonesia, dari surveinya ya, dari surveinya itu nggak nyampe 10% penduduk di Indonesia itu menggunakan insurance. Gimana caranya si insurance ini bisa dapat orang-orang gitu kan. Terus gimana caranya dia menambah menambah awareness-nya. Pada saat kalian udah dipaksa gitu kan dapat insurance, ya kalian masih belum aware insurance itu buat apa, ya kan? Kalian nggak akan beli. Masuk ke tadi Erwin, ya bisa aja pakai artikel. Jadi kalian dibikin mindset-nya untuk apa ya? Oh kalian tuh butuh insurance loh. Itu kita bilangnya tuh soft selling gitu. Di saat kalian dibuka mindset-nya, bisa jadi kalian itu membeli karena kalian udah aware. Kayak gitu sih. Semoga membantu dan menjawab. Oke, sip. Satu pertanyaan lagi terakhir. Oke, dari Kak Pujia Srini. Kak, boleh cerita gak awal masuk jadi CRM itu gimana? Terus ada gak kisi-kisi untuk membarui mau nyemplung? Ayo lo, kalau yang baru nyemplung gimana nih? Oke, jadi awal kali aku masuk jadi ID, jujur ya, itu pertama kali CRM. Aku punya experience. Di tahun itu tuh nggak ada yang tahu CRM itu apa. Jadi aku kecemplung, aku belajar, aku tahu customer itu sendiri. Gitu. Jadi awalnya seperti itu, nggak tahu aware apa ya, orang tuh nggak aware CRM itu apa. Pada saat itu pun yang masih banyak tahu ya, beberapa tahun lalu tuh namanya email marketing atau email marketer lah gitu. Jadi nggak terbentuk nih CRM itu apa. Sampai akhirnya bertahun-tahun tahu nih CRM ternyata kebutuhannya A, B, C, D, F, G, bukan hanya email doang kayak gitu. Terus apa sih, ada kisi-kisi nggak untuk yang baru mau nyemplung? Jujur kalau misalnya aku untuk mencari kualifikasi yang junior, pasti harus tahu tentang bagaimana cara berkomunikasi ke users, gitu kan. Kalian harus tahu, teman-teman harus tahu konten, gitu kan. Mungkin konten yang
ke wanita atau ke pria itu bisa sedikit berbeda, ya kan? Kalian harus tahu segmen usernya. Misal kalian dikasih tahu nih datanya, oh 80% kalian tuh cewek. Ya udah kalian tahu gimana cara komunikasi ke cewek, dan 20% itu juga kalian tahu gimana cara komunikasi ke cowok. Minimal itu. Dari kalian sudah komunikasi, nanti akan ada dapat data banyak banget yang kalian bisa olah, dan juga selain juga kalian udah berkomunikasi tadi, kalian pasti akan di titik di mana mungkin teman-teman CRM yang lebih senior memaksa kalian buat coba deh cari tahu mungkin si ini pembeliannya berapa, si ini tuh sukanya apa. Nah, nanti di situ udah ngulik-ngulik tuh. Kalian tembaknya produk apa, campaign apa, kayak gitu. Jadi minimalnya apa? Komunikasi sih. Jujur, komunikasi. Untuk setup kayak gimana? Tools-nya CRM tuh beda-beda gitu kan. Jadi mungkin dari email ke push notif, ke SMS, ke WhatsApp itu cukup beda. Cuman itu bisa dipelajari. Jadi nggak mungkin tim-tim internalnya itu tidak mengajarkan teman-teman. Tapi yang amat sangat mungkin untuk kalian harus gali itu bagian konten dan komunikasi. Kayak gitu. Wah, mantap banget. Ada lagi nggak, Tika? Hey. Ada lagi dari Tika? Oke, thank you banget sama ini. Oke, teman-teman, udah pertanyaan terakhir. Ada ini nggak tips and trick jadi CRM gitu dari Tika untuk terakhir kalinya gitu? Oke, kalau misalnya jujur ya, kalau misalnya teman-teman yang memang pengen banget gitu kan masuk ke CRM, beberapa company itu sekarang cukup apa ya, selektif gitu. Maksudnya selektif basic bagian dari basic CRM mereka tuh udah punya apa belum. Minimal kalian udah pernah ikut course apa belum. Itu jujur ya. Soalnya di salah satu company-ku requirement-nya kayak gitu. Harus ikut course. At least mereka tahu gitu kan tentang CRM itu apa. Gitu. Kalau misalnya nggak bisa banget, minimal biasanya company tersebut itu butuhnya email marketing. Tahu MailChimp itu penggunaannya seperti apa. Udah, MailChimp aja dulu. Itu bisa dibawa kemana-mana tuh. Dari MailChimp ke tools-tools yang lain. Kayak gitu. Berarti MailChimp itu paling dasar ya. Thank you Tika buat waktunya banget, ini materi seharusnya premium banget tapi emang kita ini kan thank you banget kedatangannya. Yuk, thank you, mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah-salah kata. Tapi sebelum itu saya mau sedikit apa ya, bisa dibilang spill. Thank you banget teman-teman, karena tadi ada course apa segala macam, saya pengen bikin sama Tika. Kita 2 hari bikin 3 hari sama webinar, mau bikin sebuah pelatihan di SEO, CRM, Basic to Advance. Tenang teman-teman, orang yang pernah ikut kelas offline saya, nggak mungkin harganya mahal, nggak mungkin sampai puluhan juta, jutaan, 5 juta, nggak bakal mungkin, tapi saya akan kasih lihat ini. Dan kita benar-benar full praktek, kenapa? Karena kita akan ada free domain dan hosting per person. Jadi tiap orang langsung praktek, dibekali langsung praktek, tiap orang bukan tiap grup. Di mana-mana pelatihan biasanya tiap grup, tapi ini enggak, ini tiap orang. Plus sama saya dapat webinar Google Ads yang premium. Dari basic to advance juga, tapi Google Ads ya. SEO kan udah dapat ini kita offline ya teman-teman, kecuali Google Ads. Ini offline, kita benar-benar di tempat, kita praktek langsung. Oke. Nggak mungkin mahal harganya. Pasti nanti kita spill di grup, makanya masuk ke dalam grup Telegram kita. Masuk ke grup Telegram kita. Pokoknya yang tahu benar-benar kita benar-benar cuma mau yang orang mau belajar. Kita nggak nyari apa-apa, kita cuma mau orang yang benar-benar belajar, yang mau kita didik, yang benar-benar kita mentoringin gitu. Karena baru aja kemarin ada satu orang yang baru keterima kerja setelah ikut pelatihan saya. Saya nggak VRS, ada WA-nya. Telegram, bukan WA, dia Telegram. Untuk ini, nah makanya kita akan siap benar-benar ngebantu untuk ininya. Itu nanti see you aja kita tanggalnya berapa, yang pasti tahun depan. Karena tahun ini kita lagi persiapan banyak lah. Kalau lagi kerja tahu lah kalian akhir tahun itu seperti apa. Nah, nanti kita akan kasih tahu di grup aja gitu sih. Thank you buat teman-teman yang udah datang, udah join. Mohon maaf ya kalau salah kata. Thank you semua. Nanti aja. Thank you.